Tapi bagi Soekarno melihat momentum untuk menyerukan persatuan. Teman-teman, saya sedang membaca tulisan ketiga dari Soekarno, dari Bung Karno, yang ditulis pada 1927. Dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, pada tulisan ketiga berjudul Naar het Bruine Front. Ini mengisahkan tentang satu gagasan dari H.C. Ten Graaf, seorang insan pers, seorang politisi dan tokoh pers di Hindia Belanda pada 100 tahun yang lalu. Ten Graaf mengusung gagasan ide tentang Front Kulit Putih yang mendapat sambutan positif di Hindia Belanda, di kalangan pers Hindia Belanda. Namun partai-partai politik parlemen Belanda menolak gagasan itu. Seorang Soekarno curiga, dia punya dua hipotesa berbeda terkait dengan gagasan Front Kulit Putih ini dan kenapa ditolak oleh parlemen Belanda. Menurut Soekarno bisa ditolak karena memang orang-orang Belanda di sana, parlemen Belanda itu punya keinginan untuk membentuk satu persaudaraan. Bisa juga nggak begitu, bisa juga hipotesanya yang kedua, ini strategi saja karena mereka merasa khawatir kalau bangsa kulit putihnya yang jumlahnya sedikit itu bersatu, nanti bangsa kulit putih akan banyak jumlahnya. Kalau mereka bersatu, mereka akan tetap lebih kuat. Ini kemudian diserukan oleh Soekarno. Parlemen Belanda menolak, tapi dia tahu bahwa kulit putih Belanda di Hindia Belanda, di Indonesia, ya, yang menjajah menindas pribumi, itu mereka itu kalau bersatu mereka akan cukup kuat. Dan karena bangsa Indonesia-nya nggak bersatu, maka ya susah untuk menaklukkan, merebut kekuasaan, merebut satu kedaulatan. Sebagai seorang pejuang kemerdekaan, pejuang pergerakan, aktivis kebebasan, Soekarno mensitasi, ya, atau menyebutkan ada hak-hak bangsa Indonesia yang sama seperti hak-hak bangsa Eropa. Hak-hak yang sama, hak untuk berpendapat, berkumpul, untuk berekspresi, itu hak yang sama. Hak kedaulatan, setiap bangsa harus berdaulat, merdeka. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Sehingga penjajahan harus dihapuskan. Ini sudah disebutkan oleh Soekarno dalam sebuah tulisan berbahasa Belanda yang ditulis pada 1927, Naar het Bruine Front. Ini sekaligus mengkritik karena Ten Graaf menggunakan istilah blank front, front kulit putih, suatu gagasan yang jelas-jelas rasis. Sementara Soekarno tidak rasis dan dia mengatakan bahwa bangsa Indonesia sejak awal tidak mengenal rasisme semacam itu. Bangsa Indonesia mengenal persaudaraan universal umat manusia. Karena itu sudah diajarkan berabad-abad, ya, lalu ribuan tahun lamanya. Bangsa Eropa lah yang ketika datang tidak mengenal gagasan itu dan memaksakan gagasannya sendiri, gagasan bangsa Eropa sendiri yang rasis menurut Soekarno. Begitu yang terjadi sepanjang masa penjajahan, sepanjang masa kolonisasi dilakukan oleh Eropa ke Indonesia, ke Asia Tenggara, sehingga Soekarno menggagas, ya, merespon gagasan Front Kulit Putih dari Ten Graaf
yang walaupun ditolak oleh parlemen Belanda, tapi bagi Soekarno melihat momentum untuk menyerukan persatuan, ya, gerakan-gerakan kulit berwarna, gerakan-gerakan pribumi inlanders untuk ayo bersatu, bahwa kalau dengan bersatu maka bisa merebut kedaulatan dari tangan bangsa Eropa yang datang dari jauh untuk membentuk kedaulatannya sendiri di tempat yang seharusnya tidak menjadi tempat mereka.